Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviani Sahriati, NIM 1865047. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas dari mata kuliah manajemen proyek IT, yaitu tentang fase analisis. Pertama, pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut fungsional, spesifikasi atau spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS, isi, dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart, yaitu Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pertama, pendefinisian user. Kedua, pendefinisian antarmuka user. 3. Spesifikasi fungsi. Menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci sebagai tambahan pada proposal. FS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek. Tujuan utama, buat daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh, inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, perkembangan atau kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. 7. Pengiriman yang lain. Menyatakan jumlah dokumen dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. User guide sebaiknya menyediakan dua tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dan dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. 10. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek, seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan assessment test. Istilah kondisi dan asumsi. Yang pertama, teknik penulisan untuk pembacaan non-teknis. Kedua, kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Ketiga, case software tools untuk analisis. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan atau perbaikan P3 segera setelah analisis dilakukan.
Berikut adalah daftar pendek dan dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikut. Desain, programming, sistem tes. Selama pelaksanaan rencana berikutnya, pertama, programmer kunci atau perancang mengundurkan diri. Kedua, komputer pengembangan tidak tersedia. Tiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Selanjutnya, rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan programmer. Merupakan calon yang paling memungkinkan. Mungkin itulah hasil dari review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.